Kalau ditanya, skill apa sih yang pengen kamu kuasai? Beberapa dari kamu mungkin akan menjawab hal-hal seperti skill bicara bahasa asing, skill mendesain, skill menulis, skill public speaking. Tapi ada loh satu skill penting yang nggak banyak dibahas orang-orang. Padahal dengan menguasai skill satu ini, relasi kita dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain akan jauh lebih baik. Dan skill itu adalah kemampuan untuk berempati. Buku ini akan membahas segala sesuatu tentang empati, mulai dari kenapa sih kita perlu kasih empati ke orang lain dan bagaimana pula cara memberikan empati yang benar untuk orang lain dan diri sendiri. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue akan membahas sebuah buku non-fiksi yang bagus banget. Judulnya itu adalah Kamu Tidak Salah, ditulis oleh Jung Hye-shin. Penulisnya ini adalah seorang mantan psikiater dari Korea Selatan yang sudah berpraktik selama kurang lebih 20 tahun. Dia menuangkan pengetahuan serta pengalamannya menghadapi berbagai pasien ke dalam buku satu ini. Kembali lagi ke soal empati tadi. Sekarang ini kan kebanyakan dari kita tuh suka menilai orang dari tampilan luarnya ya, dari tampilan fisiknya, dari tampilan media sosialnya, dari jabatannya, kekayaannya, koneksinya, pokoknya segala sesuatu yang tampak dari luar. Nah itu tuh bikin keberadaan aku dalam diri seseorang jadi nggak diakui gitu dan terkubur jauh di dalam. Ketika ada yang berhasil menyentuh sisi aku dalam diri orang tersebut, disitulah empati terjadi. Dan orang yang sisi akunya itu berhasil disentuh, dia akan merasa didengar. Dia akan jadi terbuka dan mau menceritakan perasaan-perasaannya yang terdalam. Disitulah kehebatan empati. Di buku ini penulis juga bahkan kasih contoh ya tentang seorang jaksa yang berhasil membuat tersangka kasus mengungkapkan semua kejahatannya karena jaksa tersebut berhasil menyentuh aku dalam diri si tersangka. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara memberikan empati yang benar? Bagaimana cara berempati yang benar? Apakah cukup dengan mengangguk-angguk dan memasang tampang simpati ketika ada orang bercerita? Atau sebaiknya kita kasih saran, nasihat, dan juga kata-kata yang menghibur? Nah, penjelasannya tuh lengkap, semua ada di dalam buku ini. Kalau dijabarin semua nanti videonya kepanjangan, jadi gue sebutin aja beberapa ya. Yang pertama adalah dengan memvalidasi perasaan orang tersebut dan mengakui aku yang ada di dalam dirinya. Kita ambil contoh kalau teman kamu curhat seperti ini. Ih, sebel deh. Mamaku nggak ngizinin aku beli novel. Kamu bisa menanggapinya dengan memvalidasi perasaannya dan memberikan respons seperti, kamu pasti suka banget ya baca novel. Sampai segitu sebelnya pas orang tua ngelarang beli novel. Dengan begitu kamu memvalidasi perasaan sebelnya itu dan juga mengakui keberadaan aku yang ada di dalam dirinya gitu. Kamu tahu kalau dia tuh suka banget baca novel. Yang kedua adalah dengan tidak memberikan saran, nasihat, atau bahkan penghakiman. Kita ambil contoh yang curhatan barusan ya. Sebaiknya kamu jangan malah kasih saran, ya udah sih nggak apa-apa, mungkin mama kamu pengen kamu tuh fokus dulu buat belajar saat ini. Dengan memberikan saran seperti itu, kamu tidak memvalidasi perasaan sebelnya tersebut gitu dan tidak mengakui keberadaan aku di dalam dirinya gitu yang mana dia tuh suka banget sama novel. Kamu malah menyangkalnya dengan memberikan nasihat lain, jadi seolah-olah kamu tuh tidak berempati dengan kecintaannya terhadap novel tersebut. Kebayang ya? Di bagian sampul buku ini tuh ada kalimat yang berbunyi pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Apa maksudnya? Jadi penulis tuh berpendapat ya kalau sekarang ini tuh apa-apa dikaitkan dengan depresi, dikaitkan dengan gangguan mental dan harus dibawa ke tenaga ahli. Kayak contohnya ada satu kasus dalam buku ini di mana seorang ibu berusia lanjut sekitar 90 tahunan gitu terjatuh dan pada akhirnya mengalami cedera panggul kalau nggak salah. Dia dirawat dan setelahnya ibu ini jadi lebih sering gitu membicarakan tentang kematian. Anaknya cerita ke penulis. Dia bilang, ibuku kayaknya kena depresi deh setelah cedera kemarin. Apa sebaiknya aku bawa ke psikolog ya dan kasih obat? Lalu penulis menimpali. Yang aneh itu kalau ibumu yang sudah berusia lanjut justru tiba-tiba optimis dan pengen berusaha semaksimal mungkin untuk sembuh. Paham gak maksudnya? Iya, jadi menurut penulis itu adalah sebuah respons yang wajar gitu yang dialami oleh seseorang yang
yang sedang sakit dan sudah berusia lanjut, bukan karena depresi. Sebaliknya, si anak itu sebaiknya memvalidasi perasaan ibunya dan menanggapi dengan cara bertanya lebih lanjut mengenai keinginannya tersebut. Dengan memberikan empati dan menyentuh sisi aku dalam diri ibunya, si anak akan berhasil menyelamatkan jiwa ibunya dari kondisi putus asa pasca cedera. Jadi memang ada situasi-situasi darurat yang menyangkut mental seperti yang dialami ibu lansia tadi, yang sebenarnya tuh bisa diberikan pertolongan pertama, yaitu dengan cara berempati. Tadi di awal gue kan bilang ya, kalau berempati itu bisa diterapkan ke orang lain tapi juga bisa ke diri sendiri. Karena memang pada prosesnya ketika kita sedang berempati terhadap orang lain, mendengarkan penderitaannya, kadang itu juga jadi membuka luka batin dalam diri kita sendiri. Nah, penulisnya di sini menyarankan kalau itu terjadi ada baiknya kita untuk berhenti dulu. Kita berhenti dan fokus untuk menolong diri sendiri. Bagaimana caranya? Ya dengan cara memberikan empati kepada diri sendiri dengan memvalidasi emosi serta perasaan yang sedang kita alami dan mengakui sisi aku yang ada dalam diri kita. Di sini ada bab-bab yang membahas tentang emosi dan ada yang berbunyi seperti ini. Jika kita merasa cemas, bukan berarti harus mengatakan aku gak boleh nih begini. Namun renungkanlah emosi kita dengan berkata, duh aku sekarang jadi cemas. Kenapa ya? Dengan begitu kita akan memikirkan situasi aku dalam diri kita. Itu tadi cuma sebagian contoh kasus yang diangkat penulis. Masih ada banyak lagi yang dibahas dalam buku ini dan cukup bervariasi ya contoh kasusnya itu, sehingga kita pembaca jadi lebih paham mengenai penerapan empati dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada beberapa kalimat di sini yang gue sempet bingung gitu ya bacanya, tapi mayoritas selebihnya buku ini tuh bagus banget. Kemarin-kemarin itu gue sempet berpikir kalau misalnya kejadian dan juga konflik yang kita alami sehari-hari itu punya potensi untuk membuat luka batin dalam diri, apakah itu artinya kita harus rajin-rajin gitu ya mengunjungi tenaga ahli atau psikolog? Apa bisa nggak sih sebenarnya kita menyembuhkan luka batin kita sendiri? Dan penulis menjawabnya di bagian epilog buku ini. Intinya jawabannya bisa, yaitu dengan cara berempati, dan buku ini adalah panduannya. Jadi gue mau kasih rating buat Kamu Tidak Salah 4 dari 5 bintang. Buku ini direkomendasikan buat kamu yang pengen belajar lebih banyak tentang konflik antar individu dalam sehari-hari dan bagaimana cara mengatasinya. Karena sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Karena kan kita nggak bisa hidup gitu kalau nggak ada orang lain. Nyambung juga nih dengan kalimat gue di awal video tadi, yaitu skill penting di 2023 atau skill penting di zaman sekarang, yaitu skill untuk berempati antar sesama individu, dan buku ini akan membahas bagaimana cara-caranya. Gue punya review buku non-fiksi lainnya ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!